sudut ruang kelas yang tersinar cahaya pagi, Ayana terlihat seorang gadis 17 tahun yang cantik dan pintar. Di sampingnya, duduk seorang gadis dengan senyum yang selalu terukir manis, Raya. Mereka adalah dua sahabat yang tak terpisahkan sejak kelas 10. Berbagi suka dan duka seolah dunia hanya milik berdua. Namun beberapa minggu terakhir, ada yang berbeda. Sebuah proyek kelompok besar yang dikerjakan bersama mendadak menjadi sumber masalah. Ayana sebagai ketua kelompok ditugaskan untuk mengumpulkan semua bagian yang terbagi-bagi dan menyatukannya saat mengumpulkan semua berkas. Saat tengah waktu tiba, tanpa sepengetahuan Ayana, Raya mengirimkan pesan kepada guru mereka, Bu Dewi, dan memberitahu bahwa Ayana telah menunda-nunda pengumpulan tugas. Dan Ayana pun dipanggil. Ayana, benarkah kamu yang telah melakukan itu? Saya tidak menyangka kamu ternyata murid yang seperti ini. Saya benar-benar tidak melakukan itu, Bu. Saya sudah mengumpulkan semuanya, namun ada yang hilang. Satu persatu pun teman-teman Ayana pun mulai menjauhi Ayana. Dan pada saat Ayana mencari Raya, Ayana tidak sengaja menemukan Raya dan teman yang lainnya sedang membicarakan Ayana di belakang. Dan Ayana pun meninggalkan Raya dan temannya yang lainnya dengan perasaan bingung serta sedih. Lalu sepulang sekolah, Ayana mengajak Raya untuk bertemu. Raya, iya Ayana. Raya, apakah kamu tahu sesuatu? Aku tidak tahu apa-apa, mungkin mereka hanya muak dengan sikap sok sempurnamu itu. Ayana hanya diam, hatinya retak kecewa pada sahabatnya. Ya Tuhan, mengapa temannya paling kupercaya mengkhianatiku? Mengapa ini semua bisa terjadi? Aku harus mencari tahu kebenarannya. Ayana pun mulai mencari tahu kepada temannya yang masih mempercayainya. Setelah Ayana mengetahui hal itu, Ayana pun langsung sakit hati kembali. Keesokan harinya, Ayana pun menghampiri orang-orang yang sedang membicarakannya. Ayana pun menjelaskan kepada semuanya bahwa itu bukan perbuatannya. Dan Ayana pun tidak menyalahkan Raya atas semua yang telah terjadi. Dan setelah menjelaskan itu semua, Ayana pun pergi dan fokus belajar kembali. Esoknya, orang yang dipercayai oleh Raya kini pun berubah percaya kepada Ayana. Dan satu persatu pun teman Raya mulai menghampiri Ayana dan bertemannya kembali. Dan Ayana sekarang sudah tidak sendirian lagi saat beraktivitas di sekolah. Teman-teman yang dulu menjauhi Ayana sekarang berteman kembali dengan Ayana. Dan pada akhirnya, perbuatan yang Raya lakukan itu sendiri menanggung akibatnya, yaitu dijauhi oleh semua teman-temannya. Meskipun Ayana tidak menjadi ketua OSIS, setidaknya dia mendapatkan yang lebih berharga dari itu, yaitu kewarasan batin.